saya perkenalkan, nama aku Hanina Zulfa dari Kementerian Kominfo Dema Fuah. Pada podcast kali ini kami mendatangkan seorang narasumber kita, salah satu mahasiswa UIN Saizu Purwokerto, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang sangat berprestasi. Banyak sekali prestasi yang telah diraih olehnya. Salah satunya itu Saizu Student International Award Batch 1. Langsung saja kita tanya-tanya nih ke Mbak siapa nih? Boleh perkenalan dulu ke teman-teman? Oke. Halo, ini target penontonnya siapa aja ya dari semua kalangan? Ya, sebelumnya untuk secara umum bagi yang belum mengenal UIN, saya adalah mahasiswa UIN Saizu Purwokerto dari program studi tasawuf dan psikoterapi di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Seperti yang dikatakan Mbak Hanin tadi, sebelumnya saya bisa dipanggil Frida saja atau Mbak Frida gitu ya. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Hanin tadi, betul apa yang diomongkan tadi. Saya telah mendapatkan beasiswa yang tadi itu Saizu Award atau Sisma, kita biasa menyebutnya Sisma. Nah, Sisma ini kan ada beberapa sudah melalui 2 batch atau 2 angkatan. Alhamdulillah saya merupakan bagian dari angkatan yang pertama yang mengikuti program tersebut di bulan sekitar Juli tahun 2023. Dalam program tersebut itu kegiatan apa saja sih yang dilakukan selama studi banding itu? Oke, jadi sebelum kita ke kegiatan kayaknya saya perlu menjelaskan sedikit tentang apa itu Sisma ya. Jadi Sisma itu lebih ke, kalau orang-orang kenal atau orang-orang menyebut Sisma itu pertukaran pelajar ya, student exchange ya, bukan. Jadi Sisma itu lebih ke, kalau saya katakan itu kayak studi banding, tapi bukan pertukaran. Kalau pertukaran kan kita ke sana, terus ada yang ke sini, secara ya kayak gitulah intinya. Tapi ini tuh lebih ke kayak beasiswa yang memberikan kesempatan mahasiswanya dengan beberapa dengan beberapa kompetensi. Yang pertama yaitu kemampuan bahasa asing internasional, bahasa Inggris dan Arab. Kedua, kemampuan membuat esai atau karya ilmiah. Ketiga, keaktifan dalam berorganisasi. Jadi dalam pendaftarannya pun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti SK dari organisasi, bahwa anak ini adalah bagian dari organisasi, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa syarat untuk mengikuti Sisma. Sisma ini seperti yang saya katakan tadi adalah UIN itu memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk bisa keluar negeri, untuk bisa belajar ke luar negeri dengan yaitu tadi dengan pengalaman internasional, yaitu di sana kita kebetulan tahun lalu kita di USIM itu University Science Islam Malaysia. Jadi di sana itu kita semacam ikut program pembelajarannya ya sama, cuma bedanya di sana itu SKS-nya lebih banyak gitu. Kita ikut program pelajarannya, terus kita ada sharing session dengan bahasanya apa ya, organisator itu seperti Dema. Nah, di sana juga kita sharing session dengan Dema, terus juga ada seminar-seminar dari dosen dari UIN yang ikut ke sana. Jadi kita tuh berenam dan didampingi oleh 2 dosen ya, satunya Direktur International Office, satunya dari Wadek. Nah, Sisma ini juga bagian dari International Office di UIN Saizu. Terus ngapain aja kegiatan kita pas jadi Sisma? Nah, Sisma itu sebenarnya periodenya itu kan 1 tahun pengabdiannya. Gini, pertama kita dikirim ke Malaysia atau ke tujuan yang sudah ditentukan. Di sana kita 1 minggu mengikuti pembelajaran internasional dan pengenalan budaya. Selanjutnya setelah itu kita pulang, kita mengabdi atau bahasanya seperti magang di International Office untuk membantu serta ya kita mengisi waktu-waktu kosong lah di IO.
kita nyebutnya itu International Office itu IO. Jadi kita di sana itu membantu misalkan ada event-event besar seperti yang sebelumnya misalkan ada dosen tamu dari luar negeri, kita bisa mendampingi. Terus ada misalkan seperti seminar internasional, kita bisa jadi panitia seperti itu, semacam seperti itu gitu. Untuk kegiatannya ya lebih ke membantu secara administrasi dan tenaga dan pikiran juga. Kita sangat-sangat berkolaborasi dengan para dosen. Dari yang tadi sudah Mbak Frida sebutkan dan ceritakan kepada teman-teman, kira-kira pasti banyak sekali benefit yang Mbak Frida dapatkan dalam pengalamannya tersebut. Bisa disebutin nggak Mbak nih, benefit apa saja sih yang Mbak dapatkan selama ini, selama di IO, selama Mbak mengikuti program tersebut? Wah, untuk benefit sendiri itu Masya Allah banyak sekali. Walaupun kita tuh, saya rasa dibandingkan dengan organisasi mahasiswa lainnya yang capek, itu bener saya ngerasain di IO itu nggak capek. Kalaupun kita capek itu worth it. Gini misalkan, yang saya dapatkan ya secara detailnya atau secara secara dihitung gitu ya. Satu, yang pasti bahasanya itu kita bahasa internasionalnya kita terlatih dan nambah. Cara kasarannya dulu saya itu nggak tahu bahasa Inggrisnya botol, tapi semakin hari kita mendampingi orang-orang tamu dari internasional, kita tahu, jadi menambah vocab atau menambah verb, ya benar vocab, menambah vocab atau menambah wawasan tentang kebahasaan. Pertama, tentang menambah wawasan kebahasaan. Kedua, wawasan budaya kita. Walaupun kita enggak ke sana, tapi mereka yang ke sini atau pas saya ke Malaysia itu benar-benar ada sesuatu semacam, wah ini bukan saya. Jadi ada semacam budaya yang saya dapatkan, yang kenal. Misalkan ciri khasnya orang Malaysia tuh seperti ini, ciri khasnya orang Timur tuh seperti ini, ciri khasnya orang Barat tuh seperti ini. Saya dapat gitu. Kalau di YouTube itu kan nggak kerasa ya. Itu saya bertemu langsung dan ngerasain, oh seperti ini ya interaksinya. Terus selanjutnya relasi. Ini benar-benar relasi. Berarti relasi yang sangat-sangat unggul. Kalau biasanya kita masuk di organisasi oprek itu kan bahasanya relasi, untuk mendapatkan relasi, untuk mendapatkan seperti ini. Nah, relasi yang dimaksud di dalam IO ini saya sangat-sangat butuh dan sangat-sangat berterima kasih karena saya di IO. Karena pertama, relasinya dengan dosen. Relasi dengan dosen otomatis kita tahu satu tingkat atau berapa langkah di atas kita. Misalkan relasi kita satu level, kan kita nggak tahu mana yang kurang dari kita, mana yang perlu kita tingkatkan. Tapi kalau relasinya kita dosen, oh jadi gini ya, saya harus jadi seperti ini ya, gitu. Pertama. Ya, kedua, relasi otomatis relasinya itu bukan lagi berdasarkan budaya Indonesia saja, tapi relasinya juga udah masuk internasional. Kedua itu. Untuk yang selanjutnya mungkin benefit tim ya. Saya merasakan benar-benar ada dosen dan mahasiswa menjadi tim yang solid itu di IO. Saya merasakan benar-benar kayak dosen itu merangkul mahasiswa, dosen itu ya kita tuh nggak ngerasa cuma disuruh-suruh aja. Kita beneran kayak diajak untuk bertukar pikiran. Meskipun kita disuruh tapi kita ngerasa senang, kayak oh saya berharga, saya berguna. Itu bagi saya sih seperti itu. Berarti kalau misalnya kita disuruh dapat bimbingan gitu ya Mbak? Ya, jadi misalkan gini ya, orang disuruh, Mbak beliin botol, nggak dikasih uang, nggak dibilang tolong, nggak dibilang makasih, itu kan sesuatu kayak ih bener-bener disuruh. Nah saya di IO tuh merasakan kayak, Mbak tolong ini nanti carikan ini ada uangnya, ini datanya, kalau mau
cari tokonya yang sesuai rekomendasi Mbak bisa. Jadi seperti itu. Ini contoh semacam botol aja gitu ya. Jadi seluas itu dan dikembangkan. Misalkan saya punya rekomendasi atau punya gambaran yang kurang tepat, nanti akan diajarkan dan kenapa alasannya itu, kenapa alasan rekomendasi saya ini dialihkan gitu loh. Seperti itu. Berarti banyak banget ya Mbak, baik itu dari pengalaman Mbak selama di IO dan mengikuti kegiatan tersebut, terus dari benefit juga sangat banyak. Lah, bagi teman-teman yang nonton nih, pasti pengen tahu nih tips-tips apa aja sih yang buat Mbak Frida itu mau dan ingin mengikuti program tersebut. Oke, motivasi ya. Wah, ini sangat-sangat merubah hidup saya. Pertama, saya masuk IO, masuk Sisma ini, mendaftar program ini itu di semester 2 akhir kurang lebih. Semester 2023 berarti udah masuk semester 3 ya. Ya, 2 akhir masuk 3 itu. Di situ tuh ya namanya mahasiswa semester 1, mahasiswa semester 2 itu masih awal, takut. Apalagi background saya tuh pondok pesantren dan sekolahnya pun nggak sekolah umum, saya nggak ada sekolah bahasa, nggak ada background apapun itu, jadi benar-benar punya ketakutan yang banyak gitu kan. Nah, kenapa saya bisa masuk ke situ? Itu suatu masya Allah kebetulan dan nikmat dari Allah ya. Yang pertama, saya tergabung dalam grup yang di situ ada kaprodinya dulunya gitu kan. Terus ada satu teman saya yang mau ikut ke Sisma juga, dia yang merekomendasikan kayak ayo Mbak ikut, dia yang udah daftar dulu, yang udah kayak cari-cari dulu, dia udah duluan kayak gitu. Nah saya tuh cuma masih memantau teks gitu loh, kayak di grup tuh nggak bales nggak apa, cuma masih ngeliat aja. Terus kok pikir-pikir ini masih 20%, pengen kok gitu loh. Lah aku gitu ngeteks aja di grup, pengen kok gitu ya. Terus temanku ini sama Kaprodi tuh kayak gini, ikut aja Mbak, ayo Mbak. Terus sama Kaprodi juga dimotivasi kayak, ini program awal nggak apa-apa, coba dulu aja. Nah dari situ saya coba, alhamdulillah berhasil. Nah dari berhasil itu tuh semacam antara tantangan dan cobaan. Tantangannya apa? Saya berarti harus melevel up, maksudnya upgrade diri saya yang bahasanya kurang, terus pengalaman background saya kurang, kok tiba-tiba masuk Sisma itu kurang, berarti kan saya harus, itu tantangan kan, cobaannya. Saya masuk, saya itu tingkat kepahaman atau tingkat levelnya itu belum seharusnya, kayak saya ngerasa Sisma ini kan harus orang-orang pinter, orang-orang udah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab dengan lancar. Nah saya kok masuk, itu ngerasa kayak cobaan. Berarti saya harus belajar, saya harus lebih gimana ya namanya, ya kayak gitulah. Orang namanya aku nggak bisa, kok orang-orang tuh taunya aku bisa. Itu kan bagi aku malu gitu. Itu pertama. Jadi oke, itu skip dulu ya. Jadi motivasi pertama, kalau ada apa-apa coba aja, masuk aja, nggak usah takut. Dari situ, dari keraguan-raguanku yang aku turutin, aku kan ragu-ragu tuh nggak mau masuk Sisma atau mau masuk Sisma, akhirnya aku turutin, aku masuk Sisma, berhasil. Dari situ semua perlombaan, semua hal-hal yang kayaknya aku pengenin tapi yang itu benefitnya gede, otomatis ya aku coba. Nggak mikir menangnya dulu, nggak mikir bahasa itunya, istilahnya masuknya dulu, yang penting tak coba, kok berhasil, alhamdulillah. Dan ya kayak gitu, masya Allah. Saya udah, bukannya saya sombong Mbak, saya lomba itu kan ada 5 lebih juara ya, meskipun banyak yang nggak juara, tapi ini yang juara itu modalnya bukan modal pinter Mbak, modalnya modal berani aja, berani. Kalau dilihat tulisannya jelek, kalau dilihat nilainya juga nggak bagus, kadang itu ada aja yang membuat kita menang gitu loh. Jadi nggak harus kita ngerasa harus hebat dulu gitu sih. Pokoknya coba aja kalau ada hal-hal yang kamu inginkan. Jadi kita
berani coba dulu. Buat hasilnya kita pikirin Serahkan, nanti, iya. serahkan pada Yang Maha Kuasa. Gitu. Oke, baik, kita udah di penghujung podcast kali ini. Terima kasih pada narasumber kita yang kali ini sangat hebat dan luar biasa prestasinya dan pengalamannya. Terima kasih Mbak atas kesediaannya dan waktu luangnya. Sekian dari kami. Dadah. Dadah Mbak. Dadah.